Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan objek wisata air terjun Bukit Mangkol yang berada pada Desa Tera, Kecamatan Simpang Katis, Bangka Tengah. Next. Udah. Perkenalkan, nama saya adalah Freddy Aktosa dengan NPM 200711078. Perkenalkan nama saya Hendy dengan NPM 2007-10781. Saya Fenali Saputra Ditir 2007-10816. Selanjutnya. Udah. Air terjun Bukit Mangkol adalah merupakan objek wisata yang baru dibuka pada tahun 2020. Dari hasil observasi langsung, objek wisata ini adalah objek wisata yang berbentuk air terjun di Bukit Mangkol. Ini memang sangat menarik dan indah dan yang menggunakan tema alam di mana pembuat atau pencipta menciptakan objek wisata tersebut untuk dinikmati dan sharing kepada warga sekitar dan juga kepada seluruh pengunjung yang berada di Indonesia ini. Next. Udah. Tersebut saat ini adalah berisi ulasan-ulasan dari kepuasan warga yang sudah berkunjung di situ. Next. Udah. Fungsi awal dibuatnya air terjun ini adalah sebagai PDAM, yang di mana aliran airnya akan menuju desa sekitar dan juga pusat kota Pangkal Pinang. Warga sekitar juga sering datang ke air terjun ini untuk mandi. Selain itu juga terdapat PDAM yang sudah digunakan, ini bangunan yang lama, yang sekarang menjadi warung kopi untuk bagi para pengunjung beristirahat, yang digunakan oleh warga sekitar untuk berjualan. Next. Udah. Masalah yang timbul, apa itu sebelum pas kita mau mengolah objek wisata ini adalah yang pertama, kurangnya fasilitas seperti toilet sama tempat mandi baju. Yang kedua adalah jalan, seperti yang dilihat pada gambar tersebut. Jalan tersebut bisa tergolong susah karena terjal dan licin. Yang terakhir adalah pengelolaan sampah, seperti gambar di bawahnya. Pengelolaan sampah masih terlihat kurang. Banyak spot-spot di mana masih terlihat kotor dan sampah berserakan atau kurang terawat. Next. Sebab-sebab masalah tersebut timbul. Satu adalah objek wisata yang masih tergolong muda dan dana yang belum mencukupi menjadi salah satu faktor utama kurangnya fasilitas. Yang kedua, objek wisata tersebut masih tergolong berada di alam bebas, membuat jalan menjadi susah dan sulit dilewati, maka pengelolaan sampah menjadi kurang. Yang terakhir adalah banyaknya pengunjung menyebabkan atau menghasilkan banyak sampah pula. Kurangnya perawatan dan fasilitas menyebabkan pengelolaan sampah terlihat juga kurang. Next. Akibat yang ditimbulkan dari masalah-masalah adalah objek wisata menjadi terlihat tidak terawat. Yang kedua, mengurangi minat pengunjung karena medan perjalanan yang harus ditempuh tergolong terjal, susah atau sulit untuk dilalui. Yang ketiga, pengunjung harus mencari tempat sendiri untuk MCK yang dapat mengurangi faktor keamanan. Next. Kan dijelaskan oleh Mas Yadi. Ini merupakan foto yang berdasarkan hasil pengunjung dan juga observasi langsung ke wisatawan air terjun Bukit Mangkol tersebut. Nah, di sini merupakan jalan yang menuju ke air terjun Bukit Mangkol. Lalu juga bisa dilihat di foto ketiga di sebelah kiri atas. Jika dilihat dari atas, terdapat ada bendungan yang dimana bendungan ini ada air dan juga PDAM bekas Belanda dan juga aliran pipa yang menuju ke desa dan juga kota Pangkal Pinang. Lalu juga terdapat ada bangunan yang di mana bangunan ini bekas zaman Belanda dan sudah tidak dipakai lagi, sehingga warga sekitar menjadikan ini sebagai warung kopi. Next. Sebelum masuk ke jalan setapak ke air terjun Bukit Mangkol, terdapat gapura. Gapura ini bakalan pintu masuk ke air terjun, jalan setapak ke air terjun Bukit Mangkol. Lalu jika dilihat dari dekat, terdapat ini aliran pipanya yang menuju ke pedesaan dan juga kota Pangkal Pinang dan DPDAM. Lalu juga air terjun tingkat pertama ini
Lalu itu juga ada air terjun tingkat kedua yang dimana sering dijadikan spot foto dan juga pemandian oleh warga dan pengunjung. Lalu juga ini jalan setapak yang menuju ke Bukit Mangkol tersebut. Next. Lalu terdapat aliran pipa yang dimana aliran pipa ini dari PDAM dan juga langsung menuju ke puncak Bukit Mangkol tersebut. Lalu di slide di foto kanan atas ini merupakan air terjun yang tingkat ketiga. Lalu juga setelah melewati air terjun tingkat ketiga nanti terdapat Podopo sebelum menuju ke jalan setapak ke Bukit Mangkol. Lalu juga jika pengunjung beruntung nanti pengunjung akan melihat hewan-hewan langka seperti kukang, monyet dan sebagainya. Ini peta yang berdasarkan dari Google Maps. Jika dihitung dari pusat kota Pangkal Pinang menuju ke air terjun Bukit Mangkol, akan memakan waktu sekitar 20-30 menit naik mobil ataupun naik motor. Selanjutnya nanti dijelaskan sama Mas Veno. Potensi yang dapat dikembangkan dari objek wisata ini adalah dengan merangkul warga sekitar sebagai pengelola, menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka agar objek wisata menjadi lebih terawat dan lebih indah. Selain itu, wilayah perhutanan juga dapat menjadi potensi tersendiri. Kita dapat menciptakan berbagai macam atraksi dan kegiatan menarik seperti penjelajahan alam, flying fox, outbound, dan juga perkemahan. Next. Target yang ingin dicapai ekonominya, mensejahterakan warga sekitar dengan merangkul mereka menjadi pengelola untuk menambah penghasilan warga untuk lingkungannya. Air terjun ini dapat digunakan sebagai PDAM di mana dapat dialirkan ke perdesaan dan juga perkotaan Pangkal Pinang dengan air yang sangat jernih dan juga segar. Untuk budaya, air terjun ini juga dapat sebagai faktor budaya yang dimana terdapat hewan-hewan dan tanaman langka yang berada di Bukit Mangkol sendiri, sehingga harus dilestarikan dan dijaga habitat hewan-hewan dan tanaman tersebut agar tidak punah. Next. Rencana kasar perubahannya, yang pertama adalah menata objek wisata menjadi lebih menarik dengan mengubah sedikit bagian-bagian yang dirasa kurang pas. Kedua, menambahkan berbagai macam atraksi untuk menarik perhatian pengunjung, misalnya flying fox, outbound, dan juga perkemahan. Yang ketiga, membuat jalan menuju objek wisata menjadi lebih mudah dilalui dengan menambah batu agar jalan tidak licin. Apabila dana sudah mencukupi, dapat dibuat jalan setapak berbentuk tangga. Untuk jalan utama, dapat dibuat jalan beton atau semen. Yang keempat, menambah fasilitas seperti kamar mandi, tempat ganti baju, dan pengelolaan sampah. Yang kelima, menambah pelestarian tanaman langka di Bukit Mangkol. Yang keenam, pengumpulan dana dari sewa berbagai macam toko di tempat pariwisata, sponsor, pengadaan pembeli oleh warga, dan juga pengajuan dana Pemda. Next. Untuk dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang baik, karena adanya halangan dengan jalan tangga yang kelompok kami rencanakan sebelumnya, maka kami akan mengubah desain jalan setapak yang dilalui oleh tempat sampah beroda tersebut. Kami tetap akan membangun jalan tangga, tapi akan kami kurangi lebarnya untuk membangun jalan halus berbatu kecil untuk tempat sampah tersebut berjalan ke bawah bukit untuk diangkut truk sampah ke tempat pembuangan umum terdekat. Atau mengubah desain jalan dengan mengganti jalan bertangga yang tidak menukik menjadi jalan beton yang halus. Next. Untuk pembuatan tempat pelestarian tanaman langka, kami akan membuat tempat tersebut sebagai salah satu objek wisata yang dapat dikunjungi di Bukit Mangkol, di mana terdapat berbagai macam tanaman langka yang berada di Bukit Mangkol, agar para pengunjung dapat melihat dan berpartisipasi secara langsung dalam proses pelestarian tersebut. Misal dengan menanam benih atau bibit dan juga menyiram tanaman pada saat waktu tertentu, misalnya seperti pagi dan juga sore,
Hal-hal ini dapat menjadi event unik di tempat objek wisata yang kami kelola ini. Dan sebagai upaya untuk melestarikan tanaman langka agar terus kita kelak tetap dapat menikmati keindahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Freddy Akosa. Pada peta tersebut sudah saya lingkari adalah beberapa pos yang akan saya buat sebelum menuju Jalan Setapak menuju air terjun Bukit Mangkol. Di pos pertama adalah di Masjid Al-Hikmah. Di dekat situ akan kita bangun sebuah parkiran di mana kita akan merangkul warga sekitar untuk membuat sebuah angkutan menuju pos kedua atau pos terakhir di Desa Terak. Next. Nah, ini adalah pos yang akan kami buat. Di pos pertama adalah bentuk parkirannya seperti itu, seperti pada gambar seperti itu. Yang itu akan kita lakukan sistem antar jemput. Dan kendaraannya itu yang pertama adalah angkutan dari pos pertama itu, dan menggunakan bentor dan motor untuk menuju ke Jalan Setapak karena jalan yang tergolong licin dan juga terjal. Next. Sudah. Ini adalah gambar referensi fasilitas. Bagian kiri atas itu adalah fasilitas MCK untuk menambah faktor keamanan juga, sebagai toilet juga, dan tempat ganti baju yang lebih aman. Bagian kiri bawah adalah tempat sampah yang akan kami gunakan pada objek wisata kami. Bagian kanan atas adalah jalur setapak atau tangga yang akan kami buat, dan juga itu akan mengurangi lebarnya untuk menambahkan jalan halus. Next. Sudah. Ini adalah referensi gambarnya untuk outbound, bagian kiri atas. Yang bagian kanan atas adalah untuk penanaman bibit-bibit tanaman langka. Yang bagian bawah jalur flying fox dari puncak bukit menuju outbound. Yang bagian kiri bawah adalah pusat perkemahan di dekat outbound. Next. Dinasnya akan dijelaskan oleh Mas Dendi, silakan. Oke, untuk dena dan tata letak wilayahnya nanti ini jalan utamanya nanti, lalu terdapat pos terakhir sebelum Jalan Setapak. Nah, nanti setelah melewati pos terakhir tersebut akan disajikan dengan pemandangan yang indah, yaitu air terjun Bukit Mangkolnya tersebut. Lalu setelah melewati kawasan air terjun Bukit Mangkol tersebut terdapat wilayah outbound dan perkemahan yang berada di Pondopo. Lalu nanti jika para pengunjung ataupun ada wisatawan yang ingin melakukan sport hiking, maka nanti bisa melewati Jalan Setapak dan bisa melihat tempat pelestarian tanaman tersebut, lalu menuju ke puncak Bukit Mangkol tersebut, menjadi sport hiking tersebut. Lalu terdapat jalur Flying Fox yang dimana dari puncak bukit langsung menuju ke kawasan outbound dan perkemahan. Nah, di kawasan jalur Flying Fox nanti terdapat ada 2 titik pemberhentian yang dimana kami melakukan hal ini untuk menjaga keselamatan para pengunjung. Jadi, jika dari puncak Bukit Mangkol tersebut akan diberhenti di tempat pemberhentian yang pertama, lalu nanti akan dilanjutkan ke tempat pemberhentian yang kedua, nanti akan langsung menuju ke pos terakhir di wilayah outbound dan perkemahan tersebut. Sekian dari presentasi kami dan terima kasih.